Kane, you slept with my stepmom, you disgusting piece of shit! No, Eden. Please, listen to me. I have no idea what happened last night, I swear. Eden, thank God you're back. Your husband, he assaulted me. What? No, I didn't. Kane Hunter, I want a divorce. Wait, you gave me a drink last night and... Wait, you two set me up? Why? You cheated. That's all the court needs to hear. 3 years, Eden. And I did everything that you asked for, everything. And now you want to divorce me? My stepdaughter deserves a man with power, not whatever you are. You want a divorce? You got it. I've never seen anybody so happy to be broke. What? Oh, I take everything. You walk away with nothing. No, that's not happening. Boys, make sure he agrees. Then Chandler, you didn't just set me up. You took everything from me. Eden Chandler, I swear on my fucking life, one day I'm gonna have you begging on your knees for what you did to me. The Bourne Syndicate, they run this city. And the Godfather, he's the king of every mafia on this side of the Atlantic. Mr. Hunter, the Godfather wishes to see you. Ludwig, Mr. Hunter's here. Your eyes, they're red like mine. Of course, my son. You're my grandson. Grandson, no. No way, I'm an orphan. Not anymore. But I know you have questions, but now is not the time. why not? I'm getting old, and I'm going to need an heir. As my grandson, I can think of no better person than you to inherit my throne. So, Kane Hunter, would you like to take your place as my underboss and succeed me as the next Godfather? You think I have what it takes? Not yet. If you want to inherit the throne, you must first survive 10 trials. Only then will you be fit to lead the Bourne Syndicate. Or you can take a one-time offer of $1 billion. Walk away, live your life in bliss. But you can never be part of this life again. $1 billion. Or 10 trials to become the head of the Bourne Syndicate. Have you come to a decision, my boy? $1 billion. It's pretty decent compensation for you abandoning me as a child. I want to be your underboss. Or more precisely, the new Godfather. My boy, your ambition is even greater than I imagined. I like it. That is called the Eye of Power. It's the only one of its kind. Wear it, and you'll be treated as a VIP in every Bourne Syndicate establishment. So what's next? If you want to be initiated, you must first face the 10 trials. They'll be dangerous. And I won't be there to help you. But with each one you pass, you'll gain money, power, women, anything your heart desires. So what's first? Maria will fill you in. But first, I need you to come to me. I want to show you something. Look into my eye. What did you do to me? Our eyes are the eyes of Ram, and I have awakened them in you with my blessing. Use them well. Trial is simple, Mr. Hunter. The Leonard family is hosting a charity auction at our auction house, and the Godfather wants you there as VIP. I've already put you in our system. Just show up with your signet ring and they should let you through. Okay. But what's the actual test? The Godfather wants you to win auction item 15. But the money? That part's on you. What? Come on, but I'm dead broke. Exactly. That's the whole point. Please make a stop at my old house. Isn't that where your ex lives? It is. But I got a plan.
I'm gonna need a little favor from you. Wait, I can see through her clothes? The power of the eyes of Ram is X-ray vision? Kane Hunter, what are you doing here? You and Eden are divorced, remember? We are. You know, that's true. But I was her lawfully wedded husband, and that gives me a legal right to her assets, so. All I want is $100 million, and I'll be on my way. $100 million? Are you insane? Out. Now. I'm not here to argue with you. I'm gonna speak with Eden. Can you discuss me? Look who decided to join the party. Let go of her. I will. If you give me $100 million. No way. Best I can do is 1 million. Take it or leave it. Wow. You hear that? You helped her with her twisted plan to divorce me, and you're still only worth a measly $1 million. Shut up! Last chance. I gotta go. Or my men will turn you into Swiss cheese. What are you gonna do? You gonna shoot me? Go ahead. If anyone's not leaving this room alive, it's you guys. Wait. What? You scared, baby boy? Then let my stepmom go. Do I look scared to you, Eden? You're insane. Yeah, I'm insane. A total nut job. And you're a Chandler. The precious heir to your family's multi-billion-dollar fortune. You see, I'm an orphan, Eden. A simple commoner with no money or power. What do I have to lose? I'll gladly walk back into hell if it means taking you down with me. I'll give you what you want. My family's money is mostly from investment. It's not like I actually have $100 million on me right now. Well, then how much do you have? I need a favor. Can you hook me up with some fake TNT props? Whose car is that? What the hell are you doing here? You begged us for money and you got it. Now just leave Eden alone already. Are you deaf, Kane? She asked you a question. What are you doing here? You know, the last time I checked, this wasn't Chandler territory. I got just as much right to be here as you do. Fuck you. Shut up, you little shit. No one talks to Aunt Kathy like that. Oh, really? It's Joseph Chandler. Firstborn son of the Chandler clan. You should have been the family heir. And yet here you are, just another one of your sister's little henchmen. You fucking bastard. Let me clue you in. This is a Born Syndicate auction house, and a small fry like you doesn't belong anywhere near this place. Yeah, where's your invite? He doesn't have one. And even if he did, it's not like it's a VIP pass. He'd have to take the regular line like everybody else. What a fucking embarrassment. Bourne's gonna kick this loser out the auction. I know. He's done for. Welcome in, sir. Honored to have you. Hold it, Kane. You're a fucking liar, and I'm not gonna let you cheat your way into a Born Syndicate auction. I know this guy, all right? He's a sorry-ass orphan who married his way into the family, but we kicked him out already. He's a nobody now. Really? Yes, really. He doesn't even have an invite, let alone a VIP pass. What, are you calling me a fraud? Sounds like he's calling you guys out for letting me in. Doesn't that make you feel a bit insulted? What? No, that's not what I meant. All I'm saying is, he's not a real VIP. My brother is right. Kane Hunter is a liar through and through. I know all about this scumbag, and nothing about him says VIP. You guys are welcome to check me if you'd like. No need, Mr. Hunter. We know who you are. What? No, I'm sorry. So if you just give him a background check, you'll see that this guy is full of shit. Ma'am, if you continue to harass our VIP guests, we'll have to take you around back and beat some sense into you. What the hell happened? How did a screw-up like Kane become Born Syndicate VIP overnight? Mr. Hunter, how do you suggest we deal with these two? Go ahead, teach them some manners. Wait. Screw you, Kane! I'll end you! I didn't mean anything that I said. I take it all back. I take it all back. Sorry. So that's what it feels like to have power. I could get used to this.
Do we have a blacklist here at Bourne? Of course, Mr. Hunter. Okay, well, make sure that they're on it, because I don't ever want to see their faces again. As you wish, sir. That's too far, Kane. They'll never recover from this. How dare you blacklist Ariana and Joseph? You heartless monster. They're family, for Christ's sake. Oh, were they treating me like family just now? Okay, if you guys are gonna treat me like dirt, don't come crying to me when I bury you in it. Kane, you're overreacting. Come on. Everyone knows the only certainties around here are death, taxes, and the power of the Bourne Syndicate. So if Bourne blacklists them, they're as good as dead. Well, maybe you should have thought of that and came to my defenses when they were busy calling me a liar. Still, you can't just ruin their lives. I mean, come on. They barely did anything to you. Take them off the blacklist now and apologize. No! They should be apologizing to me! Eden, what's going on? Come on, babe. It's almost time for the auction. Sorry, I need to take care of something first. Eden, I'm your fiance. Let me handle this. Besides, I'm real tight with Bourne. If you want anything done, I know a guy who knows a guy. Really? You know the people who run the show? Of course. Eileen Crow, head of the auction house. She's a good friend of mine. Well, for starters, I want my piece of shit ex-husband gone. He just snuck his way over here and claiming to be some sort of VIP. So you're Eden's ex-husband. The guy who lived it up off the Chandler's money before they tossed him to the curb. You're telling me that a scrub like you just somehow became a Bourne Syndicate VIP guest? Get your filthy hands off of me. Hold it, Buster. I'm calling Eileen Crow right now. You could not be more... Yes, Miss Crow. Yes, we have a situation at the auction house. Some nobody is forcing his way into the venue, claiming to be a VIP guest. Did you say VIP guest? That's right. Keep him there. I'll be there in 3 minutes sharp. Everyone, stop what you're doing. The underboss is here and we're going to welcome him. Enjoy my sloppy seconds. What the fuck did you just say? I said enjoy my sloppy second. God, Eden was right. You are a piece of shit. Look here, asshole. This auction is for the top elites of this city. And any nobody who barges on in here is just begging to get smacked. Eden tossed you a lifeline and asked you to apologize, and you threw it back in her face. Oh, well, I don't accept help from people who frame me for cheating just to divorce me. And as for me barging in, why don't you ask your friend Miss Crow what she thinks about that? Because the truth is, this auction doesn't start till I walk in. Oh, this is good. You're about to get smoked, Kane Hunter. Man, this Hunter guy is crazy. Does he even hear the words coming out of his mouth? Kane, you better take that back before Bourne's people will make you disappear from the face of the earth. They wouldn't dare. Oh, but I would. Yeah? Well, good luck with that, Michael. I'll have you know that this might be Bourne's venue, but it's the Leonard family who sponsored this auction. God, is that supposed to impress me? Wait, that's not all. We got Eileen Crow herself to serve as the auctioneer. Miss Crow is relying on us for this auction to go smoothly. And if your stupid ass doesn't fuck this up, then the Leonard family will become the newest members of Bourne Syndicate. Wow. If that happens, the Leonard family's gonna be unstoppable. I gotta say, that Eden Chandler knows what she's doing. Getting with Michael was a real stroke of genius. I know you're all preying on my downfall because you think I'm some fake VIP guest who lied to get in here. Unfortunately, I'm gonna have to disappoint you. Look at all of you. Kissing up to this jerk just to get a leg up on everyone else. What's the problem with that? But the problem with that is that you're siding with the wrong guy. Person you should be kissing up to is me. Say that again and you'll become the newest mortal enemy of every powerful person in this city.
Do I look like I give a shit? You got 60 more seconds to get your insults in, so keep them coming. Because after that, I'm gonna let Miss Crow tell you who I really am. 60 seconds. Too bad you won't last that long. You did it to yourself, King. You only have your own ego to blame. Security! Stop right there. Jangan balik badan. Teruskan saja tarik uangnya. Itu mobilmu? Iya, Mobilmu dirampok. iya. Anakku masih di dalam. Mereka punya pistol. Punya. Jaga tasku. Ini tidak akan lama. Baiknya ibumu cepat atau kau akan kena masalah besar. Hei anak manis, kau mau bertemu ibumu? Hai, sayang. Ibu di sini, tidak apa-apa. Pak, siapa kau? Cuma pensiunan veteran biasa. Aku pengacara. Beritahu aku kalau butuh sesuatu. Terima kasih banyak. Kan aku sudah pensiun. Dan sekarang kau seorang direktur BIN. Tidak usah hormatan panggil begitu. Tidak, Pak. Mau Anda masih bekerja atau sudah pensiun, aku tetap prajurit Anda. Pak, Presiden Amerika Serikat mau menghadiahi Anda medali penghargaan. Aku kemari untuk menjemput Anda ke acara penghargaan. Medali penghargaan? Tidak perlu. Aku cuma lakukan kewajiban seorang. Ah, Pierce! Pierce! Aku tidak mau ditinggal di tempat asing. Bawa aku pulang, kawan. Tidak, Pierce! Pierce! Ini baru pahlawan sebenarnya. Dia yang paling berhak menerima medali. Pierce, keberanianmu akan selalu dikenang. Ethan, aku sudah aturkan penjemputan besar untuk kepulanganmu. Ini kepulangan pahlawan yang pantas kau dapatkan. Tidak perlu, Pak. Kami sudah habiskan separuh nyawa kami untuk lindungi negara. Kami mau menikmati ketenangan yang sudah kami perjuangkan. Pierce pasti juga mau begitu. Baiklah. Dan terima kasih atas jasamu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali, Pierce. Ini akan seru. Permisi, apa yang mau kau lakukan di sini? Hah, mau bertemu seseorang? Iya, Pak. Sepertinya kau ini pembuat onar. Ayo, biar kuantar. Ini di mana? Aku mau ke kota. Tidak, nak. Aku bawa kau ke tempat yang pantas untukmu. Di mana itu? Sejauh mungkin. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak salah padamu. Dengar ya, orang sepertimu tidak diterima di sini. Kami tidak mau ada gelandangan yang buat keributan di kota ini. Sekarang, pergi. Dasar sialan. Sudah kubilang, pergi dari kota ini. Nah, seperti yang sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Pergilah, atau kau akan... Hei, jangan sentuh barangku. Kau. Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan barang itu dan letakkan tanganmu di atas mobil. Jangan gerak. Apa ini? Oh, Pierce. Hei, letakkan tanganmu di atas mobil. Sekarang juga. Letakkan itu. Sini tanganmu. Jangan gerak. Untung saja barangku masih utuh. Kalau tidak, kau akan mati. Tunggu sampai kita sampai di kantor. Kita lihat saja siapa yang mati. Sini kau. Lepas bajumu. Bekas luka perkelahian, geng. Mitchell, apakah penggeledahan lepas baju masih ilegal? Kita tidak boleh lakukan ini. Tenang saja, Helen. Kita cuma bersenang-senang. Mitchell, bantu tamu kita bersih-bersih dulu. Kita tidak mau orang-orang kira kantor kita tempat sampah. Baiklah. Nah, ada apa di sini? Nah, apa ini? Ya, Ethan Barrett. Periksa kartu identitasnya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Kau berhak tetap diam. Tapi, sebentar lagi kau pasti akan menjerit. Kalau aku jadi kau, aku akan pastikan dulu identitasku sebelum melakukan itu. Itu ancaman. Menurutmu? Oke, bagus. Bersihkan dia. Saatnya mandi. Pak, dia. Berikan padaku.
Itu dia. Apa isi tas itu? Sangat penting untukmu ya. Itu dia. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Apa ini? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Ini kartu identitas palsu antara kau imigran ilegal atau kriminal yang lagi kabur. Telungkup di lantai dan angkat tanganmu. Nah, tidak masalah kalau kau palsukan dokumen pemerintahan atau kau secara ilegal berada di negara ini. Aku bisa menahanmu di sini. Sekarang aku mau tahu identitasmu. Atau ada kemungkinan lain. Identitasku sangat rahasia dan kau, petugas di kota kecil, tidak akan bisa mengaksesnya. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah muak. Omong-omong, siapa ini? Seseorang yang spesial. Jangan sentuh itu, otakku akan mati dengan pelan dan menyakitkan. Nah, lihat ini. Semua orang di kantor ini akan bayar perbuatan bodohmu. Lepaskan! Lepaskan! Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Aku mau tahu identitas dan tempat asalmu. Persetan kau. Maaf, nak. Yang ku nantikan. Hei. Brengsek. Pak, letakkan pistolnya. Ayo bicarakan baik-baik. Letakkan pistolnya. Kau tidak bisa kabur. Kata siapa aku nggak bisa kabur? Dengar. Kita bisa bicarakan ini. Tapi kalau kau tembak aku, petugasku pasti akan segera membunuhmu. Aku cuma mau bawa pulang teman seperjuanganku. Kau menodainya dengan kakimu. Kau pantas mati. Jatuhkan senjatamu sekarang. Sekarang satu-satunya kesempatanmu cuma menyerah. Menyerah tidak ada di kamusku. Aku mau panggil pengacara. Kau pikir kau siapa? Tangkap dia. Kalau dia bersikeras, kalian boleh bertindak keras. Kalau kau tidak mau terlibat dengan dia, sebaiknya biarkan aku telepon pengacara. Bu Victoria, kau datang lagi. Sudah kubilang, Pak Ken hari ini sibuk dan tidak sempat bertemu. Oh, tapi aku cuma butuh 5 menit. Pak, aku jamin kami ini firma hukum terbaik di negara ini. Dan kami bahkan bisa lakukan pekerjaan sukarela untuk kalian. Hanya 5 menit saja. Dan aku janji Ken akan suka. Sampai jumpa, Bu Victoria. Kau mau menipu siapa? Gelandangan miskin sepertimu bisa bayar pengacara. Aku pakai hakku untuk tetap diam sampai pengacaraku tiba. Ini wilayahku. Kau paham? Aku tidak peduli kau cari pengacara biasa atau kepala bin. Kau tidak akan bisa lolos. Direktur bin, maksudmu Ken? Kau pikir kau masih bisa sok berkuasa kalau kau telepon dia? Pak, jangan capek-capek. Lakukan yang biasa saja. Matikan rekaman pengawasnya dan hajar dia sampai mengaku. Ku akui, kau petarung yang kuat. Tapi di kantor kami, tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Lakukan saja yang terbaik. Lagi pula itu cuma permainan anak-anak. Yang terjadi di kantor, tetap di kantor. Aku bisa membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan klienku. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kalian sentuh dia, akan kupastikan semua media dapat video ini besok pagi. Jangan khawatir, Pak. Akan kupastikan kau bebas dari ruangan ini. Hei Nona, ini ruang interogasi. Ini bukan ruang sidang. Kau ada masalah? Sana sampaikan ke hakim. Kami lagi sibuk menginterogasi imigran ilegal ini. Imigran ilegal? Iya, kau bahkan tidak tahu lagi belain siapa. Lihat, pemindah identitas ini. Apa katanya? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Dia tidak terdaftar. Jadi urusi urusanmu sendiri. Dan pergi dari sini. Michelle, bawa nona pengacara ini pergi. Siapa kau? Cuma veteran pensiunan biasa. Bu! Pak, kau menuduh klienku seorang imigran ilegal. Aku mau lihat buktinya. Kalau kau tak bisa tunjukkan, aku harus memintamu untuk melepasnya. Aku sudah muak denganmu. Dia tidak akan pergi dari sini. Pengacara di kota kecil sepertimu harus tahu kapan berhenti. Sekarang keluar. Kau tidak akan bisa tangani apa yang akan terjadi. Mungkin aku tidak bisa. Tapi gimana dengan Direktur Bin? Apa katamu? Semoga ini bisa menakuti mereka. Sebelum kemari, aku lagi rapat dengan Pak Ken Direktur Bin.
Dia kenal Ken? Hah. Pengacara tidak terkenal ini bilang dia kenal Direktur Bin. Ya, kalau kalian tidak percaya, gimana kalau ku telepon saja? Silakan saja. Mau menipu kami, kau tahu akibatnya. Kalau kau menipu polisi. Kata siapa aku bohong? Aku akan telepon dia. Halo, ini Ken. Aku lagi tidak bisa terima telepon. Silakan tinggalkan pesan dan aku akan segera menghubungimu. Kedengarannya dia lagi sibuk. Cukup. Sepertinya kau sangat putus asa mau bantu dia lolos dari sini. Kenapa? Apa karena kau membantu imigran ilegal? Dasar kasar. Tidak ada yang mengajarimu cara memperlakukan wanita. Kau mau bicara dengan Ken? Kebetulan aku juga kenal dia. Michelle, kau dengar itu? Dia juga kenal Ken. Itu lelucon yang bagus. Kau tahu, ibuku juga kenal Direktur Bin. Gimana kalau aku telepon dia? Aku bahkan kenal presidirnya. Kau tidak perlu katakan apa-apa biar aku yang tangani ini. Kau telepon ke nomor kerjanya? Ya, kebetulan aku punya nomor pribadinya. Nomor pribadi. Dia punya nomor pribadi Direktur Bin. Hei, diam. Oke, bahkan aku pun tahu itu bohong. Para petugas ini tidak akan percaya. Ya, coba saja. Mungkin dia akan jawab. Pak, ada yang bisa kubantu? Direktur, Ken? Siapa kau? Kenapa kau pegang ponsel Jenderal Ethan? Hey, ini Ethan. Kau punya 10 menit untuk tiba di kantor polisi Twin Maples. Helikopter ke Hotel Twin Maples sekarang juga. Kau kira kau presidir? 10 menit, konyol. Tidak ada yang bisa secepat itu, kecuali helikopter Bin. Kau kira kau presidir? Kau terdengar sangat serius. Aku hampir tertipu. Kenapa kau pura-pura telepon? Sudah aku bilang serahkan saja padaku. Pak, aku akan bantu klienku selesaikan ini. Selesaikan? Dia tidak akan lolos. Aku sendiri yang antarkan dia ke kursi kecut. Kau ini kenapa? Aku sudah muak denganmu. Bawa jalang ini keluar. Lepaskan tanganmu. Hei, lepaskan. Hei. Ini ilegal, aku akan menuntutmu. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan selamatkan dia. Kalian berdua amankan lokasi. Kalian berdua ikut aku masuk. Gimana dengan judul berita ini? Imigran ilegal menyerang polisi. Seorang petugas menyelamatkannya dengan menembak mati orang itu. Sejujurnya terlalu bertele-tele. 1 menit. Sudah kubilang, begitu sampai di kantor, kau akan lihat siapa yang mati. Sana, membusuk di neraka brengsek. Gelandangan itu seorang pahlawan negara. Welcome, Mrs. Cooper. Thank you. I can't believe it's been 5 years since I've been to our American office. Time to reintroduce myself as the chairwoman of the Cooper Group. Hi, baby. Honey, I'm near the elevator. Come get me. I'll be right there. Mr. Duke, here's the attendance list for the board meeting. Could you take a look? Sure. Looks fine. Just add my wife's name in it. She'll be attending. She's the chairwoman after all. Yes, sir. Miss Thornfield, I'm married. I love my wife. I'd appreciate if you could respect that. Thank you. Everyone knows his wife is some washed-up woman in her 40s, clinging to a title. There's no way he's not tempted by someone young, fresh, someone like me. Oh my God, you're finally home. I miss you so much. I missed you too, babe. But you've been handling things so well here, so I thought to enjoy myself a little bit longer. You absolutely deserved it. I think it's about time that everybody in the company really got to meet who the real boss is. Okay? I'll introduce you to the
chief company secretary soon. Who the hell is this bitch? Let's not talk about the business now. I have something really important to tell you. Okay. I'm pregnant. Are you really? Yes. Oh my God. No, I won't let this slide. I'll tear them apart if I have to. Dalton's fortune belongs to me. God. 2 months along. Remember when you came to Paris? Yeah. I can't believe after all these years we're finally gonna have a baby. We gotta celebrate tonight, okay? Yeah. Oh, get back to work already. I'm going for a little walk around the offices. Gotta make sure you haven't stashed any mistresses around here. You better check every corner of that babe, okay? Okay. Okay, I'll go back to work now. Yeah. Take care, okay? If you need anything, just give me a call. Sure. Don't want you getting lost. Stop right there. What? Who are you? What's your relationship to Mr. Duke? What's it to you? You're his little mistress, aren't you? Excuse me? What? You're scared to admit it now? You're mistaken. I saw you outside with him. You were kissing, hugging, so you can't deny it. You're his side chick. You're crossing the line. Say one more word and I'll sue you for slander. Oh, please. Everyone knows Mr. Duke is married to a global powerhouse. And you're just some washed up, gold-digging skank. Why do you care who I am to Dalton, dear? It's none of your business. Go back to work. Oh no, you're not going anywhere. Security, detain her now. Don't you dare do that. What are you standing there for? I'm Mr. Duke's chief secretary. You either grab her or you're fired. What? No, let me go. Stop, don't touch me. Everyone, come take a good look at this woman. She came in here today, flashing skin and fake smiles, trying to worm her way into a rich man's life and to ruin his family. So you're my husband's secretary now. Am I right? Husband? Oh, that's sweet of you to wishfully call him that. Yeah, I'm a secretary. Why? Because I'm about to make him fire you. Fire me? Over you? Let's call him, and you'll find out. Or what? Are you afraid? Someone's bitten off more than they can chew. What are you good for, huh? Besides latching onto rich men? I'm going to remember this. Believe me, you're going to regret it. Stupid bitch. You couldn't even touch me if you tried. Strip her down. A whore like you stole my husband. You deserve to die. You can't. I'm not. Why? You can't do this to me. Keep talking. No one's listening and no one's gonna come save you. You'll pay for this. Oh, sweetie. Not even Mr. Duke can fire me. Why? You're just a secretary. Why he can't fire you? Because I'm much more than that. I was personally handpicked by the chairwoman, his wife, to stand by his side. I'm not going anywhere. Oh, this psycho really thinks that her place is so much important in this company. What the fuck did you just say? Listen to me. I'm Mr. Duke's wife. I'm the chairwoman of this damn company. What? I said I'm Mr. Duke's wife and chairwoman of this company. Was it clear? Let me go. Let me go.
Oh, honey, I work beside him every single day. If you were the chairwoman, I would have been the first to know. What are you waiting for? Slap her. No. No. Please stop it. I have to film this. This will be the drama of the year. Jesus, you're doing a mistake. Stop it. Let me go. Let go of me. No! Don't touch me. Take your clothes off, too. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang tahu. Udah dengar Iya. begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang.
Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl, bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Gak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei, Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun. Masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu. Iya kan? Gak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Kalau itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu! Jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu! Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang, di mana uangnya sayang? Ibu! Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, enggak boleh. Dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang.
Di posisi. Siap? Mulai. Sudah tertinggal ya? Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B. Kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak, aku mau kena ngomong kosongmu, bocah. Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, aku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu gak mau aku dekat-dekat mereka lagi. Oke, aku gak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Gak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang. Kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke. Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo, Kapten. Ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu gak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas B yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini, Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jen, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita nggak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang. Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Nggak seperti seseorang yang mungkin nggak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah, tukang.
Giliranmu, tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan, tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah kau paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan. Maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa, tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet. Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru. Dan waktu berharganya Pak Chris. Pak Chris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Chris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Jangan balik badan. Teruskan saja tarik uangnya. Itu mobilmu? Iya. Mobilmu dirampok. Iya, anakku masih di dalam. Mereka punya pistol? Punya. Jaga tasku. Ini tidak akan lama. Baiknya ibumu cepat, atau kau akan kena masalah besar. Hei anak manis, kau mau bertemu ibumu? Hai, sayang. Ibu di sini, tidak apa-apa. Pak, siapa kau? Cuma pensiunan veteran biasa. Aku pengacara. Beritahu aku kalau butuh sesuatu. Terima kasih banyak. Kan aku sudah pensiun. Dan sekarang kau seorang direktur BIN. Tidak usah hormatan panggil begitu. Tidak, Pak. Mau Anda masih bekerja atau sudah pensiun, aku tetap prajurit Anda. Pak, Presiden Amerika Serikat mau menghadiahi Anda medali penghargaan. Aku kemari untuk menjemput Anda ke acara penghargaan. Medali penghargaan? Tidak perlu. Aku cuma lakukan kewajiban seorang. Pierce! Pierce! Aku tidak mau ditinggal di tempat asing.
Bawa aku pulang, kawan. Tidak, Pierce. Ini baru pahlawan sebenarnya. Dia yang paling berhak menerima medali. Pierce, keberanianmu akan selalu dikenang. Ethan, aku sudah aturkan penyebutan besar untuk kepulanganmu. Ini kepulangan pahlawan yang pantas kau dapatkan. Tidak perlu, Pak. Kami sudah habiskan separuh nyawa kami untuk lindungi negara. Kami mau menikmati ketenangan yang sudah kami perjuangkan. Pierce pasti juga mau begitu. Baiklah. Dan terima kasih atas jasamu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali, Pierce. Ini akan seru. Permisi, apa yang mau kau lakukan di sini? Hah, mau bertemu seseorang? Iya, Pak. Sepertinya kau ini pembuat onar. Ayo, biar ku antar. Ini di mana? Aku mau ke kota. Tidak, nak. Aku bawa kau ke tempat yang pantas untukmu. Di mana itu? Sejauh mungkin. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak salah padamu. Dengar ya, orang sepertimu tidak diterima di sini. Kami tidak mau ada gelandangan yang buat keributan di kota ini. Sekarang, pergi. Dasar sialan. Sudah kubilang, pergi dari kota ini. Nah, seperti yang sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Pergilah, atau kau akan... Hei, jangan sentuh barangku. Kau! Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan barang itu dan letakkan tanganmu di atas mobil. Jangan gerak. Apa ini? Oh, Pierce. Hei, letakkan tanganmu di atas mobil. Sekarang juga. Letakkan itu. Sini tanganmu. Jangan gerak. Untung saja barangku masih utuh. Kalau tidak, kau akan mati. Tunggu sampai kita sampai di kantor. Kita lihat saja siapa yang mati. Sini kau. Lepas bajumu. Bekas luka berkelahian, geng. Mitchell, apakah penggeledahan lepas baju masih ilegal? Kita tidak boleh lakukan ini. Tenang saja, Helen. Kita cuma bersenang-senang. Mitchell, bantu tamu kita bersih-bersih dulu. Kita tidak mau orang-orang kira kantor kita tempat sampah. Baiklah. Nah, ada apa di sini? Nah, apa ini? Ya, Ethan Barrett. Periksa kartu identitasnya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Kau berhak tetap diam. Tapi, sebentar lagi kau pasti akan menjerit. Kalau aku jadi kau, aku akan pastikan dulu identitasku sebelum melakukan itu. Itu ancaman. Menurutmu? Oke, bagus. Bersihkan dia. Saatnya mandi. Pak, dia. Berikan padaku. Itu dia. Apa isi tas itu? Sangat penting untukku ya. Itu dia. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Apa ini? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Ini kartu identitas palsu antara kau imigran ilegal atau kriminal yang lagi kabur. Telugup di lantai dan angkat tanganmu. Nah, tidak masalah kalau kau palsukan dokumen pemerintahan atau kau secara ilegal berada di negara ini. Aku bisa menahanmu di sini. Sekarang aku mau tahu identitasmu. Atau ada kemungkinan lain. Identitasku sangat rahasia dan kau, petugas di kota kecil, tidak akan bisa mengaksesnya. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah muak. Omong-omong, siapa ini? Seseorang yang spesial. Jangan sentuh itu, otakku akan mati dengan pelan dan menyakitkan. Nah, lihat ini. Semua orang di kantor ini akan bayar perbuatan bodohmu. Lepaskan! Lepaskan! Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Aku mau tahu identitas dan tempat asalmu. Persetan kau. Maaf, nak. Yang ku nantikan. Hei. Brengsek. Pak, letakkan pistolnya. Ayo bicarakan baik-baik. Letakkan pistolnya. Kau tidak bisa kabur. Kata siapa aku nggak bisa kabur?
Hei, dengar. Kita bisa bicarakan ini. Tapi kalau kau tembak aku, petugasku pasti akan segera membunuhmu. Aku cuma mau bawa pulang teman seperjuanganku. Kau menodainya dengan kakimu. Kau pantas mati. Jatuhkan senjatamu sekarang. Sekarang satu-satunya kesempatanmu cuma menyerah. Menyerah tidak ada di kamusku. Aku mau panggil pengacara. Kau pikir kau siapa? Tangkap dia. Kalau dia bersikeras, kalian boleh bertindak keras. Kalau kau tidak mau terlibat dengan dia, sebaiknya biarkan aku telepon pengacara. Bu Victoria, kau datang lagi. Sudah kubilang, Pak Ken hari ini sibuk dan tidak sempat bertemu. Oh, tapi aku cuma butuh 5 menit. Pak, aku jamin kami ini firma hukum terbaik di negara ini. Dan kami bahkan bisa lakukan pekerjaan sukarela untuk kalian. Hanya 5 menit saja. Dan aku janji Ken akan suka. Sampai jumpa, Bu Victoria. Kau mau menipu siapa? Gelandangan miskin sepertimu bisa bayar pengacara. Aku pakai hakku untuk tetap diam sampai pengacaraku tiba. Ini wilayahku. Kau paham? Aku tidak peduli kau cari pengacara biasa atau kepala bin. Kau tidak akan bisa lolos. Direktur Bin, maksudmu Ken? Kau pikir kau masih bisa sok berkuasa kalau kau telepon dia? Pak, jangan capek-capek. Lakukan yang biasa saja. Matikan rekaman pengawasnya dan hajar dia sampai mengaku. Kau akui, kau petarung yang kuat. Tapi di kantor kami, tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Lakukan saja yang terburuk. Lagi pula itu cuma permainan anak-anak. Yang terjadi di kantor, tetap di kantor. Aku bisa membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan klienku. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kalian sentuh dia, akan kupastikan semua media dapat video ini besok pagi. Jangan khawatir, Pak. Akan kupastikan kau bebas dari ruangan ini. Hei Nona, ini ruang interogasi. Ini bukan ruang sidang. Kau ada masalah? Sana sampaikan ke hakim. Kami lagi sibuk menginterogasi imigran ilegal ini. Imigran ilegal? Iya, kau bahkan tidak tahu lagi belain siapa. Lihat, pemindah identitas ini. Apa katanya? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Dia tidak terdaftar. Jadi urusi urusanmu sendiri. Dan pergi dari sini. Michelle, bawa nona pengacara ini pergi. Siapa kau? Cuma veteran pensiunan biasa. Bu! Pak, kau menuduh klienku seorang imigran ilegal. Aku mau lihat buktinya. Kalau kau tak bisa tunjukkan, aku harus memintamu untuk melepasnya. Aku sudah muak denganmu. Dia tidak akan pergi dari sini. Pengacara di kota kecil sepertimu harus tahu kapan berhenti. Sekarang keluar. Kau tidak akan bisa tangani apa yang akan terjadi. Mungkin aku tidak bisa. Tapi gimana dengan Direktur Bin? Apa katamu? Semoga ini bisa menakuti mereka. Sebelum kemari, aku lagi rapat dengan Pak Ken Direktur Bin. Dia kenal Ken? Pengacara tidak terkenal ini bilang dia kenal Direktur Bin. Ya, kalau kalian tidak percaya, gimana kalau ku telepon saja? Silakan saja. Mau menipu kami? Kau tahu akibatnya. Kalau kau menipu polisi. Kata siapa aku bohong? Aku akan telepon dia. Halo, ini Ken. Aku lagi tidak bisa terima telepon. Silakan tinggalkan pesan dan aku akan segera menghubungimu. Kedengarannya dia lagi sibuk. Cukup. Sepertinya kau sangat putus asa mau bantu dia lolos dari sini. Kenapa? Apa karena kau membantu imigran ilegal? Dasar kasar. Tidak ada yang mengajarimu cara memperlakukan wanita. Kau mau bicara dengan Ken? Kebetulan aku juga kenal dia. Michelle, kau dengar itu? Dia juga kenal Ken. Itu lelucon yang bagus. Kau tahu, ibuku juga kenal Direktur Bin. Gimana kalau aku telepon dia? Aku bahkan kenal presidirnya. Kau tidak perlu katakan apa-apa biar aku yang tangani ini. Kau telepon ke nomor kerjanya? Ya, kebetulan aku punya nomor pribadinya. Nomor pribadi. Dia punya nomor pribadi Direktur Bin. Hei, diam. Oke, bahkan aku pun tahu itu bohong. Para petugas ini tidak akan percaya. Ya, coba saja. Mungkin dia akan jawab. Pak, ada yang bisa kubantu? Direktur Ken? Siapa kau? Kenapa kau pegang ponsel Jenderal Ethan? Oh,
Hey, ini Ethan. Kau punya 10 menit untuk tiba di kantor polisi Twin Maples. Helikopter ke Hotel Twin Maples sekarang juga. Kau kira kau fresh, Dir? 10 menit, konyol. Tidak ada yang bisa secepat itu, kecuali helikopter Bin. Kau kira kau fresh, Dir? Kau terdengar sangat serius. Aku hampir tertipu. Kenapa kau pura-pura telepon? Sudah aku bilang serahkan saja padaku. Pak, aku akan bantu klienku selesaikan ini. Selesaikan? Dia tidak akan lolos. Aku sendiri yang antarkan dia ke kursi kecut. Kau ini kenapa? Aku sudah muak denganmu. Bawa jalang ini keluar. Lepaskan tanganmu. Hei, lepaskan. Hei. Ini ilegal, aku akan menuntutmu. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan selamatkan dia. Kalian berdua amankan lokasi. Kalian berdua ikut aku masuk. Gimana dengan judul berita ini? Imigran ilegal menyerang polisi. Seorang petugas menyelamatkannya dengan menembak mati orang itu. Sejujurnya terlalu bertele-tele. 1 menit. Sudah kubilang, begitu sampai di kantor, kau akan lihat siapa yang mati. Sana, membusuk di neraka brengsek. Gelandangan itu seorang pahlawan negara